warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarajeng Septiana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 2G. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Pancasila dari sudut pandang Islam. Pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami memohon ampun kepadanya, seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amaliahu. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tidak ada yang bisa menunjukkan jalan baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad merupakan hamba Allah dan juga utusan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di negara Indonesia, yang artinya Pancasila ini menjadi dasar negara. Pancasila merupakan dasar setelah landasan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila yang berperan sebagai dasar negara itu berarti Pancasila menjadi pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tahukah kalian, kata Pancasila ini berasal dari mana? Kata Pancasila ini berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan juga sila yang memiliki arti prinsip atau asas. Nah, 5 prinsip atau 5 ideologi utama yang menyusun Pancasila ini adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari di mana Pancasila ini lahir, dengan perubahan pertamanya pada tahun 1945. Lantas, bagaimana Pancasila dalam pandangan Islam maupun sebaliknya? Teman-temanku, berikut akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini merupakan cerminan dari tauhid Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yang berbunyi keadilan yang beradab. Di dalam Islam berarti al-insaniyah. Kemudian sila persatuan Indonesia yang di dalam Al-Quran disebut wa'tasimu bilalahi jami'an walatafarahu, yang memiliki arti kita harus bersatu, jangan bercerai-berai. Kemudian sila keempat yang menyebutkan permusyawaratan perwakilan atas asyura, yang dalam Al-Quran itu artinya musyawarah. Sudah terlihat jelas bahwa Pancasila dan Islam ini berkaitan, memiliki kaitan. Dengan adanya penjelasan yang sudah saya uraikan tersebut, di dalam Al-Quran dapat disimpulkan bahwa rumus-rumusan itu sudah selaras dengan maqasidu asyariah atau tujuan agama. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup bangsa manusia dalam hidup di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan bagian dari Islam dan bukan sebaliknya.
bahwa Islam itu bagian dari Pancasila. Itu salah persepsi. Bukan seperti itu. Dalam rangka memahami dan mencerminkan Pancasila, kita dapat menganalisa bahwa Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal, hubungan intra, dan juga hubungan interpersonal yang ditunjukkan dalam sila Pancasila pertama, yang berhubungan dengan hubungan vertikal yang digambarkan dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua, dan juga hubungan interpersonal dengan sila ketiga, keempat, dan juga sila terakhir, yaitu sila kelima. Pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan interpersonal ini digambarkan dengan sila kedua, dan juga hubungan interpersonal dengan sila ketiga, keempat, dan juga kelima. Kemudian karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik pribadi, warga negara, maupun kelompok, maupun ras, maka selanjutnya perlu ditukilkan lagi beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila ini. Saya akan terangkan satu persatu. Maaf ya apabila saya berbicaranya terlalu cepat. Saya akan perlambat sedikit. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalid itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Al-Ikhlas ayat 1 dan juga surat lain yang berbunyi Huwallahu lazi la ilaha illallahu, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Ini penggalan surat dari Quran surat Al-Hasr ayat 23. Selain itu juga ditegaskan Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara. Salah satunya yaitu perkara bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan peraksian bahwa Muhammad itu merupakan utusan Allah. Kemudian selanjutnya sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-temanku semua, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling mendolimi, tidak ada. Allah sudah tegaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9 yang memiliki arti, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan jangan kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah di sini juga menegaskan kembali, kemudian bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang yang lemah mencuri, mereka akan menghukumnya. Hal ini mengajarkan kita bahwa keadilan mutlak harus benar-benar ditegakkan, ya. Tidak boleh dipandang bulu. Karena kita sama-sama salah, maka kita juga sama-sama harus dihukum tanpa harus mengetahui pangkatnya. Kemudian yang ketiga, sila yang ketiga yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan ini, meski kita memiliki keberagaman mulai dari suku, ras, bahasa, warna kulit, agama, dan masih lain-lain.
tetapi kita dituntun untuk satu, yaitu Indonesia. Dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali tangan agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hal ini kemudian diperkuat oleh sabda Rasulullah, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Kedua rujukan tersebut menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme. Semangat persatuan bukanlah hasil konveksi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan kepentingan jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, kepentingan bersama haruslah didahulukan. Dengan begitu, NKRI akan terus berjaga. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teman-temanku semua, kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik negara maupun mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang memiliki arti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantanglah semua dengan cara yang baik pula. Hal ini juga diperkuat dengan hadis riwayat Imam Ahmad yang bersabda, telah bersabda Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka tidak akan menyalahi kalian berdua. Dalam hal politik, sangat penting untuk memiliki pikiran yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan juga martabat. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memiliki tanggung jawab bersama dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan juga tidak ada diskriminasi. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, munkar, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dari masalah yang kamu hadapi. Kemudian hal ini dikuatkan lagi oleh oleh sabda Rasulullah, carilah keriduanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan oleh orang-orang lemah kalian. Sangat kuat anjuran untuk berbuat adil dan kebijakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Pembangunan ekonomi pun yang seharusnya diperkuatkan adalah ekonomi kerakyatannya, bukan ekonomi kapasitas yang berdampak terhadap ketidakkekayaan negara untuk negara. Kekayaan negara untuk rakyat, maaf ya. Kemudian dari uraian mengenai sila-sila beserta dalil-dalilnya, kita dapat mengetahui betapa Islam berkontribusi banyak terhadap tegaknya Pancasila. Urusan Pancasila adalah urusan tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab individu maupun perorangan. Kita sebagai generasi muda bisa juga mencerminkan sila-sila Pancasila di berbagai lingkungan, seperti contohnya kepada sila pertama, kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa sebelum kelas dimulai, dan masih banyak lagi. Kemudian sila kedua, kita bisa menunjukkan dengan cara mentaati tata tertib di sekolah dan juga mendengarkan nasihat atau saat dosen ataupun guru menerangkan. Kita harus mendengarkan dengan saksama. Untuk sila ketiga, kita bisa mencerminkannya dengan rukun sesama teman.
rukun sesama teman. Kemudian untuk sila keempat bisa diterapkan dengan contoh berperilaku dengan aktif di dalam segala kegiatan sekolah, mengajar tugas dan mengerjakan tugas dengan baik maksud saya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu sila kelima, teman-teman bisa cerminkan dengan tindakan tidak membeda-bedakan teman. Masya Allah, banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan bahwa kita itu adalah warga negara yang berpancasila. Masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam masyarakat, keluarga, politik, ekonomi, dan masih banyak lagi yang bisa kita terapkan dengan nilai-nilai Pancasila ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dalil-dalil Pancasila, pengertian Pancasila, Pancasila dalam pandangan Islam, dan juga peran kaum muda dalam menerapkan menerapkan sila-sila dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan juga ada suara-suara yang sedikit mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang memiliki hati Maha Suci Allah dan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Sekar Raja Septiana. Sampai berjumpa di lain topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.